Warga Jakarta menyesal dikarenakan telah memilih Bang Dul yang menolak Giant Seawall sehingga Jakarta menjadi tenggelam. Dan inilah pernyataan Rano Karno. Muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta, siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Kemarin kan dikasih pilih RK kan mau bangun Giant Seawall tuh ya. Nah ceritanya kan sekarang kalah Ridwan Kamilnya. Terus kemarin ketika Ridwan Kamil mempunyai gagasan itu untuk membangun Giant Seawall, gubernur terpilih kan menolak, katanya untuk apa bangun Giant Seawalls. Tentunya sekarang gimana tuh ceritanya? Air laut naik ke darat gitu, sampai tinggi tuh. Tuh jadi masyarakat jadi was-was, masyarakat jadi ketakutan, takut terjadi apa-apa, entah itu air lautnya naik lagi lebih tinggi, kan bahaya. Nah itu pentingnya Giant Seawalls tuh. Kalau sekarang masih ada yang mengatakan untuk apa Giant Seawalls, ya lebih baik hidupnya cobain dulu gitu di bibir pantai, rumahnya deket pantai, rumahnya deket laut, cobain. Dengan bilang untuk apa Giant Seawalls, tapi merasakan rumah dekat pinggir pantai pun belum pernah gitu ya. Tuh itu gimana tuh, beresin ah. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Dilihat dulu. Deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant Seawall, padahal Pak Jokowi udah mundurin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutin Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah Giant Seawall. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih. Barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Rasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Tuh Bang Rano, Jakarta Utara banjir rob sekarang, warga Jakarta Utara kebanjiran, takutnya tenggelam. Kemarin sih dikasih solusi Giant Seawall, malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget Giant Seawall. Awas tuh kalau misalkan ngejabat nggak bikin Giant Seawall. Heran dikasih calon gubernur Demokrat malah milih yang jago drama. Kejadian kan sekarang, solusinya ditolak mentah-mentah tuh Giant Seawall. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Laut Jakarta jebol. Ini PR untuk yang mau dilantik nanti ya. Gak ada yang lebih penting dari banjir.
ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun nggak banjir, nggak nyusahin rakyat, nggak nyusahin warga, nggak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Seawall, udah deh nggak usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut aja makin tahun makin tinggi, sedangkan daratannya ini tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama abis. Nggak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya abis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilang, ini mah emang udah biasa tiap tahun banjir. Ya gimana caranya? Jangan normalisasiin dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja Giant Seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang ngapain buat Giant Seawall? Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu baru mau diurus. Jangan dinormalisasiin banjir tuh udah biasa. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih. Orang mau kerja udah membau, kotor, bikin rusak kendaraan, bawa mobil, bawa motor tuh ribet. Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir. Macetnya tambah macet-macet. Dan orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan. Orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah emosi duluan. Itulah akibat sok pinternya Rano Karno ya. Stadion Jis banjir di sisi barat, dan ini baru pertama kali banjir teman-teman, karena terjadinya kebocoran tanggul di sebelah sana ya. Sebelah sana terjadi kebocoran yang cukup parah sekali yang mengakibatkan sisi barat dari stadion Jis ini terendam banjir, dan ini pertama kali terjadi selama dibangunnya stadion Jis ini teman-teman. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall, maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin buat macet aja dulu deh. Atasi banjir di utara yang air laut naik kan dengan Giant Seawall. Itulah bentuknya bendungan, tapi jangan kayak bendungan dinding doang kan, bentuknya kawasan supaya ada nilai ekonomi, seperti ada sekolah, ada perumahan, ada ibadah, ada ikon kayak Monas ya, kira-kira wajah masa depannya. Di banjir selatan itu kita akan memperbanyak parkir air. Itu apa yang keuntungannya Pak? 30% air dari Bogor sekarang ditahan. Nanti pelan-pelan surut sekian jam, baru 30% yang di parkir air digelontorin pelan-pelan. Oh, zaman Mas Anies jarang banjir itu karena Kang Emil yang salah satunya kalau mau objektif ya. Beda cerita kalau Abah yang ngomong. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung Auto digoreng-goreng pakai api 1 juta Celcius. taman. Itu pernah komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Kita ada Giant Seawall tuh ya, yang ngatasin banjir di utara. Giant Seawall itu bentuknya kawasan, ya, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada fasilitas ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark. Pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut ya. Tidak di darat kira-kira begitu. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin kot macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol pasti jembatan tapi jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni, padat kan, masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses kok.
Coba jika pemerintahan yang dahulu bisa membuat giant seawall seperti setinggi gedung ini, mungkin tidak akan terjadi banjir. Kenapa mesti IKN dulu yang dipikirkan? Membuat giant seawall itu adalah memang benar tanggung jawab pemerintahan. Entah pemerintahan dari awal atau saat ini, oke?